Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas materi Syariah Islamiyah yang berjudul tentang najis. Nah, selanjutnya ada nama anggota kelompoknya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dalam ajaran Islam, sebelum melakukan beberapa ibadah, terutama sholat, hendaklah kita dalam keadaan suci. Nah, yang artinya tidak ada najis atau kotoran yang dimana akan menghalangi diterimanya ibadah dan tidak sahnya dalam beribadah. Baik suci pada diri orang yang melakukan ibadah itu sendiri, maupun suci pada tempat dan pakaian yang kita kenakan dalam melakukan ibadah tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باز ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pengertian najis. Pengertian najis dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang menurut bahasa, menurut istilah, dan menurut para ahli. Nah, menurut bahasa, najis adalah an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotoran atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci baik yang bersifat hissiyah maupun maknawiyah. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Nah, sedangkan menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Imam Maliki, najis adalah sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang terhalangi dari kebolehan melakukan sholat apabila terkena atau berada di dalamnya. Nah, yang kedua adalah menurut Imam Syafi'i. Najis adalah hal yang dianggap kotor dan menghalangi sahnya sholat tanpa ada hal yang meringankan. Yang ketiga adalah menurut Imam Hanafi. Najis adalah sesuatu yang keluar dari tubuh yang dihitung sebagai najis tetapi tidak memasukkan persentuhan. Sedangkan yang keempat yaitu menurut Imam Hambali, najis adalah sesuatu kotoran yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi najis. Klasifikasi najis itu dibagi menjadi tiga, yaitu mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Najis mukhafafah adalah najis yang diringankan. Nah, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah memakan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh yaitu yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughaladoh. Dan najis yang keluar dari kubur dan dubur manusia kecuali air mani. Yang terakhir adalah najis mughaladoh. Nah, najis mughaladoh ini adalah najis yang diperberat. Nah, contohnya yaitu seperti anjing dan babi, termasuk najis ini karena air liur kedua binatang tersebut. Macam-macam najis. Yang pertama adalah bangkai. Semua bangkai adalah najis kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Contohnya yaitu hewan yang tidak disembelih atau disembelih tanpa mengikuti hukum syarak. Kedua adalah darah. Semua jenis darah manusia dan hewan adalah najis. Contohnya yaitu darah yang keluar dari tubuh manusia atau hewan. Yang ketiga yaitu babi. Babi dan keturunannya sama ada disembelih mengikuti syarak atau tidak, hewan ini adalah najis berat. Contohnya yaitu air liur, daging, darah, tulang, atau kulit sama ada yang telah dimasak atau tidak adalah najis. Keempat adalah muntah. Najis muntah termasuk ke dalam kategori najis mutawasito.
atau najis sedang. Contohnya yaitu muntahan manusia dan hewan. Yang kelima, kencing manusia dan binatang. Kencing manusia dan binatang dianggap sebagai najis atau kotoran yang harus dihindari dan dibersihkan. Contohnya, air kencing manusia, kuda, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang keenam yaitu jalalah binatang. Najis jalalah merujuk pada binatang yang memakan barang najis atau kotor. Binatang-binatang tersebut dianggap menjadi najis atau tidak suci karena apa yang mereka konsumsi. Contohnya, ayam atau unggas yang memakan kotoran manusia atau hewan. Yang ketujuh adalah khamar atau arak. Ini termasuk sebuah jenis khamar, arak, dan semua cecair yang memabukkan. Contohnya semua minuman yang memabukkan, baik anggur dan yang lainnya. Yang kedelapan adalah kotoran manusia. Kotoran manusia dianggap sebagai najis yang harus dihindari dan dibersihkan. Contohnya, tinja atau kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Yang kesembilan, wadi. Wadi adalah air putih yang keluar daripada zakar setelah membuang air kecil atau karena mengangkat benda yang berat. Dan ini adalah najis karena air ini keluar bersama dengan air kencing dan selepasnya. Oleh itu, ia mengikut hukum air kencing yang najis dan perlu dibersihkan. Yang ke-10, mazi. Mazi ialah air jernih, pekat, dan legit yang keluar karena syahwat atau apabila memikirkan tentang seks. Yang ke-11, mani. Air mani bukan najis tetapi perlu mandi wajib bagi menyucikannya untuk memperbolehkan seseorang menunaikan ibadah. Yang ke-12 adalah anjing. Anjing dan keturunannya serta semua yang berasal daripadanya adalah najis. Contohnya air liur, peluh, dan darahnya. Selanjutnya yaitu cara mensucikan najis hewan. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau ringan. Nah, jika sesuatu itu terkena najis mukhafafah, maka cara mensucikannya yaitu dengan memercikan air suci atau air mutlak pada sesuatu yang terkena najis. Air mutlak adalah air murni, termasuk di dalamnya air sumur, air hujan, air sungai, dan air embun. Yang kedua adalah najis mughaladoh. Nah, jika sesuatu itu terkena najis mughaladoh, maka cara mensucikannya yaitu dengan mencucinya sampai 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Nah, tanah di sini tidak boleh diganti dengan bahan lainnya, misal sabun, deterjen, atau yang lainnya. Kemudian membasuh atau mengalirkan air suci pada sesuatu yang terkena najis tersebut. Nah, yang ketiga adalah najis mutawasito. Cara mensucikan najis mutawasito dibagi menjadi dua, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Jika sesuatu itu terkena najis mutawasito ainiyah, maka cara mensucikannya yaitu dengan mencucinya hingga warna, bau, dan rasanya hilang. Kemudian dibasuh dengan air yang suci. Selanjutnya yaitu jika sesuatu itu terkena jenis najis mutawasito hukmiyah, maka cara mensucikannya yaitu membasuh atau mengalirkan air suci pada sesuatu yang terkena najis. Cara mensucikan najis bagian tubuh hewan. Bagian tubuh hewan yang tidak boleh dimakan seperti kulit, bulu, dan tanduk. Cara mensucikannya dengan mencuci atau menyucikan bagian tersebut dengan air yang suci dan mensucikan najis jenis manusia. Najis yang berasal dari manusia seperti darah, nanah, air kencing, dan lain-lain. Cara mensucikannya dengan mencuci atau menyiramkan air yang suci dan mensucikan ke tempat yang terkena najis tersebut. Kesimpulan dari materi ini yaitu najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dalam Islam dan harus dihindari serta dibersihkan. Nah, macam-macam najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mughaladoh, mukhafafah, dan mutawasito. Nah, najis mutawasito sendiri dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan ainiyah. Nah, ada beberapa cara untuk membersihkan najis, tergantung pada jenis najis yang ada. Jika terkena najis ringan, cukup memercikan air suci. Untuk najis yang lebih berat, harus dicuci atau dibilas dengan air suci.
Dan bagian tubuh hewan yang tidak boleh dimakan harus dicuci dengan air suci, serta najis yang berasal dari manusia harus disiram dengan air suci. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.